Selamat sore adik-adik, kita ketemu lagi di SBI Online untuk kelas Korintus 2. Apa kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Ya, sebelum kita mulai, untuk cerita hari ini, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang boleh kami lalui. Dan sore hari ini kami kembali akan mendengarkan cerita yang berdasarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti dan terlebih juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Kak Uli, berkati kami agar firman yang disampaikan boleh menjadi bagian yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, lihat pemandangan ini. Bagus kan? Indah luar biasa ya. Kalian tahu itu ada di mana? Itu adalah Swiss, negara Swiss. Suatu negara kecil yang ada di Eropa Barat. Pemandangan yang luar biasa indah ya. Suatu saat kita berharap bisa jalan-jalan ke situ yuk. Kenapa gambar ini Kak Uli tampilkan? Cerita ini berkisah dari negara Swiss, dari negeri Swiss. Ada dua anak yang bernama Annette dan Lukas. Mereka tinggal di satu desa terpencil, jauh dari kota besar di negara Swiss. Negara Swiss itu ada 4 musim. Dan pada saat cerita ini disampaikan adalah pada musim dingin, di mana salju di mana-mana. Ya, Annette tinggal bersama dengan ayah, nenek, dan seorang adik kecil yang bernama Dani yang sangat ia sayangi. Dia begitu mengasihi Dani karena ketika Dani lahir, ibu mereka meninggal. Jadi Annette meskipun masih berusia 12 tahun, dia selalu bersikap sebagaimana seorang mama kepada adiknya. Dia jaga, dia lindungi, pokoknya adiknya gak boleh kenapa-napa deh. Nah, Annette memiliki teman satu sekolah yang bernama Lukas. Lukas tinggal bersama mama dan kakaknya. Kakaknya sudah besar, sudah bekerja di kota, sehingga sehari-hari Lukas hanya berdua dengan mamanya. Karena itu mama Lukas sangat mengandalkan Lukas untuk membantu bekerja. Memerah susu sapi, atau mencari rumput, membersihkan rumah. Nah, Lukas gak suka pekerjaan itu. Lukas juga gak suka belajar. Dia cenderung pemalas. Karena itu Annette dan Lukas sering bentrok. Meskipun mereka satu sekolah dan rumahnya dekatan, Annette gak suka sama Lukas. Karena itu Lukas juga gak suka sama Annette, dianggap Annette sombong. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita dengarkan. Saat itu sedang musim dingin, di mana-mana salju masih tebal, tapi anak-anak masih sekolah. Lukas yang bangun terlambat, buru-buru dia menggunakan kereta luncur supaya tidak terlambat sampai di sekolah. Dia naik kereta luncurnya dengan cepat. Dia gunakan kereta luncurnya itu tanpa lihat kiri dan kanan lagi. Tiba-tiba wuss. Wah, ternyata dia menabrak Annette yang sedang berjalan. Wah, Annette kesal sekali, bajunya basah, bukunya basah. Tetapi Lukas cuek aja. Dia terus aja berjalan tanpa menengok ke belakang dan tanpa menolong Annette. Annette kesal sekali, dia bereskan bajunya, dia bereskan bukunya, sehingga akhirnya dia terlambat deh sampai di sekolah. Guru bertanya kepada Annette, kenapa Annette terlambat? Kamu biasanya tidak pernah terlambat. Dan dengan kesalnya Annette langsung mengadu. Itu tuh Pak, si Lukas, dia menabrak aku lagi aku jalan. Dan dia juga tidak minta maaf. Kesal sekali aku sama dia. Dan guru pun menegur Lukas supaya jangan berbuat demikian lagi. Tapi Annette masih kesal. Dia memendam rasa marah kepada Lukas. Hari itu langit cerah dan matahari menyinari bumi.
di tempat Anet dan Dani berada. Dan salju sepertinya sudah mulai cair sebagian karena musim semi hampir tiba. Dani melihat bahwa di lereng gunung banyak bunga-bunga yang mulai tumbuh indah sekali, dan Dani berpikir, kalau aku ambil bunga-bunga di lereng gunung itu untuk kakakku Anet yang hampir ulang tahun, tentu dia senang. Lalu Dani pun minta izin sama nenek bahwa dia ingin ke lereng gunung untuk mengambil bunga yang mulai bermekaran. Nenek sepertinya tidak terlalu mau mengizinkan Dani karena lereng gunung itu masih banyak juga saljunya. Tapi Dani memaksa karena besok ulang tahun Anet, dia ingin memberikan hadiah bunga karena Anet senang sekali dengan bunga. Akhirnya nenek pun mengizinkan dengan meminta Dani agar segera pulang setelah mendapatkan bunga itu. Dani senang sekali, dia langsung naik ke lereng gunung yang tidak terlalu terjal itu. Lalu dia ambil bunga-bunga. Dani ditemani oleh kucingnya. Dia senang sekali dengan kucing dan dia sayang sekali sama kucingnya ini. Ketika dia lagi mengambil bunga-bunga itu, sudah dikumpulkan banyak. Tiba-tiba datang si Lukas. Dan Lukas pun bertanya kepada Dani. Dia ingin mengganggu Dani. "Hai Dani, untuk apa bunga-bunga itu?" kata si Lukas. "Untuk kakakku Anet, besok kan ulang tahun." Kata si Lukas. "Ngapain dikasih bunga? Bunga nggak bagus aja." Dani ingin membuat dan senang Anet, kakaknya, tetapi Lukas tidak suka dengan Anet. Jadinya dia mau mengganggu Dani. Lalu bunganya dia ambil dan diinjak-injak. Bunga jelek, untuk apa? Buang aja." Wah. Dani marah sekali kepada Lukas. Bunganya diinjak-injak. Dia kesal sekali. Bahkan setelah itu, Lukas mengambil Klaus, kucing kesayangan Dani. Dan kucing itu dimain-mainkan di tepi jurang. Dani marah sekali, langsung direbut kucingnya itu dari Lukas. Namun sayang, kakinya Dani tergelincir dan dia pun jatuh terguling-guling ke jurang di bawah, yang di bawahnya ada air. Tolong, kata Dani berteriak. Tetapi Lukas gak berani turun. Dia hanya menangis, menyesali dirinya. "Aduh, aku tadi cuma bercanda. Aku tadi tidak mau membuat Dani celaka. Gimana nih?" Lukas pun menangis terseduh, tapi dia tidak berani juga mengadukannya kepada ayahnya Dani. Dia langsung pergi diam-diam, meninggalkan Dani di bawah jurang yang berteriak minta tolong. Lukas yang ketakutan kalau Dani kenapa-kenapa langsung ngumpet. Dia ngumpet di atas loteng rumahnya. Takut ketahuan oleh mamanya, takut ketahuan oleh Anet. Dia gak berani cerita. Dia takut Dani mati. "Aduh, gimana dong? Aku kan gak sengaja." Demikian kata Lukas. Sementara itu di rumah, nenek kebingungan. Kenapa Dani belum pulang juga hari hampir sore? Anet pun bertanya kepada nenek. "Di mana Dani?" Dan nenek mengatakan kalau Dani mencari bunga untuk Anet di lereng bukit. "Tapi kenapa belum pulang?" kata Anet. Anet pun langsung mencari ke rumah Dani, ke rumah Lukas. Karena Anet tahu Lukas sering mengganggu Dani. Dicari gak ada Lukasnya. Langsung mama tahu kalau Lukas berbuat salah, dia suka ngumpet di atas loteng. Lalu mama Lukas ngajak Anet ke atas. Benar, ternyata Lukas ada di sana. Aku tidak membunuhnya, demikian kata Lukas. "Tapi di mana Dani, di mana?" kata Anet kesal.
Dan Lukas pun memberitahu kalau Dani jatuh ke bawah jurang. Wah, Annette langsung marah kepada Lukas. Kenapa ditinggal? Langsung Annette buru-buru mencari ayahnya supaya mereka mencari Dani yang jatuh di bawah jurang. Annette dan ayahnya langsung buru-buru berjalan ke lereng bukit. Mereka terus berjalan sambil berteriak-teriak memanggil nama Dani. Dani, di mana engkau? Dani, di mana engkau? Dan sayup-sayup terdengar suara Dani berteriak, tolong aku di bawah sini. Ayahnya Dani pun melihat ke bawah dan ternyata Dani tersangkut di antara pohon-pohon. Untunglah Dani ternyata tidak kenapa-napa. Langsung ayahnya Dani mengambil tambang, mengikatnya di pohon dan turun perlahan-lahan. Kemudian Dani digendongnya dan naik ke atas lagi melalui jalan melingkar. Karena dia tidak mungkin menggendong Dani sambil bergantung di tali yang tadi dia turun. Kucingku gimana si Klaus? Kata Dani. Tenang, kucingmu aman nih, ada di sini. Ayah kantongin, demikian kata ayahnya Dani. Dani senang sekali karena Klaus ternyata tidak kenapa-napa. Langsung Dani dibawa ayahnya ke dokter untuk diperiksa. Bersama Annette mereka melihat bagaimana Dani kondisinya. Ternyata Dani tidak bisa berjalan. Kakinya Dani patah. Aku sedih gak bisa jalan. Demikian kata Dani. Dan hal itu membuat Annette semakin benci kepada Lukas. Dia sudah mencelakakan adiknya. Aku tidak akan mengampuninya. Aku marah. Biarlah aku musuhin dia seumur hidupku. Demikian kata Annette. Sejak kejadian itu, Lukas merasa bersalah sekali kepada Dani. Apalagi dia tahu Dani menjadi tidak bisa berjalan. Dia ingin menebus kesalahannya, tapi dia tidak tahu. Setiap kali dia mendekati Annette untuk minta maaf, Annette langsung buang muka dan menjauh dari dirinya. Lukas sedih sekali. Dia menjadi penyendiri, tidak bermain dengan teman-temannya. Karena teman-temannya juga tahu penyebab Dani tidak bisa berjalan karena Lukas. Sehingga teman-teman mereka di sekolah gak mau berteman dengan Dani, dengan Lukas lagi. Lukas mempunyai hobi membuat pahatan dari kayu. Dia berlatih sehingga pahatan yang dia buat menjadi bagus. Lukas akhirnya berpikir, aku akan membuat batrahnu dengan binatang-binatangnya dari kayu. Aku akan menyerahkannya kepada Dani sebagai tanda maafku. Tentu Dani akan senang. Dan dengan hati-hati sekali, Lukas membuat batrahnu dengan binatang-binatangnya. Setelah selesai, dengan takut-takut dia datang ke rumah Annette. Tok tok tok. Dan Annette membuka pintu. Dengan muka marah, Annette langsung bertanya, "Ngapain kesini?" Aku mau minta maaf." "Gak perlu," kata Annette. "Aku mau menyerahkan ini untuk Dani supaya Dani punya teman bermain di rumah." "Tidak usah," kata Annette. Tetapi Lukas meletakkannya di lantai supaya diberikan kepada Dani. Begitu Lukas pulang, langsung diinjek-injek sama Annette itu pahatan kayunya. Dia tidak suka dengan Lukas, dia tidak suka dan patahnya. Untuk apa dia minta maaf seperti ini? Kaki Dani sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Demikian kata Annette. Dia benar-benar menyimpan
kebencian luar biasa kepada Lukas. Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Lukas semakin menyendiri dan Annette semakin tidak suka melihat Lukas. Tanpa terasa, hampir 1 tahun berlalu dan Dani masih belum bisa berjalan. Wah, sudah menjelang Natal lagi. Dan Annette bersama papanya, bersama nenek, bersama Dani datang ke gereja untuk mendengarkan dan beribadah tentang kelahiran Kristus. Di situ Annette mendengar bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Pendeta mengatakan dia lahir sebagai juru selamat. Sebetulnya tidak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan. Tetapi dia datang supaya semua orang selamat. Caranya bagaimana? Dia mengampuni semua dosa manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak diampuni dosanya. Tapi dia datang mengampuni hanya satu kuncinya, manusia itu sendiri mau datang kepada Tuhan minta ampun. Dan Tuhan pasti mengampuni. Karena Tuhan berdiri di pintu, dia mengetuk, siapapun yang membuka pintu baginya, pasti Tuhan ampuni. Demikian kata pendeta. Ketika pulang ke rumah, Annette memikirkan kata-kata pendeta itu. Dia pegang Alkitabnya, dia baca lagi kisah Natal, dan dia mendengar bagaimana Tuhan mengampuni. Dia teringat bahwa ada satu anak, ada satu teman yang sampai saat ini dia belum bisa mengampuni. Tuhan, bagaimana aku? Engkau sudah mengampuni dosaku, tapi aku belum bisa mengampuni Lukas. Karena gelisah, Annette pun keluar berjalan-jalan. Padahal hari sudah mulai senja. Annette terus berjalan dan berjalan memikirkan bagaimana cinta kasih Tuhan kepadanya, sementara dia sendiri tidak bisa mengasihi orang lain, terutama Lukas yang sudah mencelakakan adiknya. Ketika dia berjalan, dia tidak sadar bahwa dia melewati jembatan yang licin. Dan dia pun jatuh terperosok. Aduh, gimana nih? Aduh, aku gak bisa jalan. Pada saat itu, Lukas datang dengan kereta luncurnya. Dan dia bertanya, kenapa Annette? Sini aku tolong. Gak usah, kata Annette. Tapi Lukas dengan sigapnya pulang ke rumah, mengambil kereta luncur, dan menaruh Annette di kereta luncurnya supaya Annette bisa diantar pulang ke rumah. Ketika itu Annette langsung berpikir, sepertinya Lukas benar-benar sudah menyadari kesalahannya. Dia tahu aku membencinya, tapi dia gak peduli. Dia terus tolong aku. Tuhan, tolong aku untuk mengampuninya. Aku percaya Tuhan juga sudah mengampuni Lukas. Ampuni aku Tuhan, demikian kata Annette dalam hati. Sesampainya di rumah, nenek gembira sekali melihat Annette dan Lukas masuk rumah bersama-sama. Mereka sangat khawatir sehingga ayah Annette sempat mencari Annette keluar. Begitu melihat kakinya Annette bengkak, nenek langsung menolong Annette berjalan ke kursi panjang. Kemudian ia pergi mencari kain untuk membalut dan mengompres kaki Annette. Ayah masuk dan senang karena Annette sudah selamat. Dan dia berterima kasih kepada Lukas yang sudah menolong Annette membawa ke rumahnya. Mereka pun duduk bersama-sama di ruang tamu dan nenek menyediakan minuman coklat panas untuk Annette dan Lukas. Lukas merasa damai sekali karena dia merasa dirinya sudah diterima kembali di rumah keluarga Annette. Dan melihat mata Annette
Lukas yakin bahwa Anet telah mengampuninya dia. Tapi walaupun demikian, Lukas tidak lupa mengucapkan terima kasih dan minta ampun, minta maaf karena sudah melukai Dani. Dan Anet pun langsung mengatakan, "Aku juga minta maaf karena telah membencimu, Lukas. Tuhan Yesus sudah mengampuni aku, karena itu aku juga mengampuni engkau. Mari kita berdoa supaya Dani kakinya cepat sehat. Itu saja yang aku minta daripadamu." Dan mereka pun terus mengobrol sampai minuman coklat panas habis dan Lukas pulang ke rumah dengan hati yang damai. Malam itu, Anet langsung berdoa, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengetuk pintu hatinya, sehingga dia sudah membuka hatinya untuk mengampuni Lukas, karena Tuhan sudah datang ke dunia mengampuni dengan mati di kayu salib dan bangkit untuk mengampuni dosanya. Anet dapat tidur dengan nyenyak karena dia sudah mengampuni Lukas. Adik-adik, pengampunan itu indah ya. Ketika kita mengampuni orang lain, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, hati ini menjadi damai, tidak gelisah, tidak guilty feeling. Tahu adik-adik, guilty feeling, ada rasa salah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni Kak Uli. Jadi kalau Kak Uli nggak mengampuni orang lain yang salah, ada rasa nggak enak di hati. Demikian juga adik-adik, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, pasti ada rasa gelisah. Roh Kudus bekerja supaya kita mau mengampuni orang lain, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Dan itu juga yang diminta oleh Tuhan kepada Kak Uli, kepada adik-adik semua, kepada Mama Papa, kepada Kak Mercy, Kak Julie, Kak Sandy, bahwa kita juga harus mengampuni orang. Seperti di Matius 6 ayat 12 yang mengatakan apa adik-adik? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita sudah mengatakan itu, jadi ketika ada orang yang berbuat salah, mari kita minta doa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan untuk kita berani mengakui dan berani mengampuni. Bye-bye, sampai ketemu lagi.